Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis spasial penutupan lahan di wilayah Das Cisadane, Kabupaten Bogor, dengan anggota kelompok Afifah Nur Aini, Rizka Indah Cahyani, saya sendiri, alias Sabita, Tegar Hilmi, dan juga Wahyudi. Untuk pendahuluan, daerah aliran sungai atau DAS adalah wilayah yang dibatasi oleh titik-titik ketinggian seperti punggung gunung, tempat air hujan mengalir dan berkumpul. Ekosistem daerah aliran sungai terdiri atas tiga bagian yang saling terhubung, yaitu hulu, tengah, dan hilir, di mana kondisi penutup lahan di bagian hulu mempengaruhi kondisi ekologi di hilir sehingga pengelolaan daerah aliran sungai menjadi penting dan bersifat multidimensi. Dalam pengelolaan daerah aliran sungai, aspek utama yang harus dikendalikan mencakup lahan, tanah, air, dan manusia. Informasi tutupan lahan memiliki peran penting dalam analisis hidrologi seperti perhitungan debit puncak dan koefisien limpasan. Dengan pemetaan yang dapat dilakukan melalui interpretasi citra manual maupun otomatis. Tantangan utama pemetaan di wilayah DAS Indonesia adalah luasnya area dan seringnya tutupan awan yang menghalangi citra. Yang berikutnya ada metode tutupan lahan, data dan software, citra satelit atau tutupan lahan, software ArcMap. Langkahnya, yang pertama, masukkan data citra atau tutupan lahan. Yang kedua, klasifikasi supervised atau unsupervised. Tiga, koreksi hasil dan pemberian kelas. Empat, atur legenda dan layout, lalu simpan. Metode penelitian dilakukan di wilayah Das Cisaden, Kabupaten Bogor. Das Cisaden merupakan wilayah das paling luas di Kabupaten Bogor, meliputi 113.511 hektar. Data yang dikumpulkan berupa data primer, yakni hasil pengecekan lapangan dan gambaran penutupan lahan di lapangan berdasarkan jurnal analisis spasial tingkat bahaya erosi di wilayah Das Cisaden, Kabupaten Bogor. Pengolahan data menggunakan sistem informasi geografis atau SIG, software ArcGIS 10 dan Excel. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sebelah kiri ada peta hasil peta tutupan lahan das Cisadane Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk pembahasannya, hutan mendominasi pada bagian selatan menunjukkan kawasan hulu yang masih alami dan berfungsi sebagai daerah konservasi. Kemudian ada kebun, ladang, dan sawah.
itu berada di bagian tengah menandakan kawasan transisi dengan aktivitas pertanian. Selanjutnya, pada bagian utara lebih padat pemukiman menunjukkan peningkatan aktivitas manusia dan pembangunan. Sebaran sungai sangat rapat, sesuai karakter DAS besar yang memiliki banyak anak sungai. Industri dan bangunan jumlahnya sedikit, menunjukkan wilayah masih didominasi oleh vegetasi. Peta ini menggambarkan kondisi tutupan lahan yang penting untuk analisis hidrologi tata ruang dan pengelolaan DAS. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari keseluruhan ini adalah kondisi tutupan lahan di DAS Cisadane menunjukkan pola yang jelas dari hulu ke hilir dengan hutan yang mendominasi bagian selatan sebagai kawasan konservasi alam. Sementara area tengah dipenuhi oleh kebun, ladang dan juga sawah yang mencerminkan aktivitas pertanian. Pada bagian utara, pemukiman semakin padat sehingga menunjukkan meningkatnya tekanan pembangunan. Sebaran sungai yang rapat menegaskan karakter DAS besar dengan adanya anak sungai, sedangkan keberadaan industri masih relatif sedikit sehingga wilayah tetap didominasi vegetasi. Secara keseluruhan, pola tutupan lahan ini penting untuk memahami dinamika hidrologi, risiko erosi, serta sebagai dasar perencanaan tata ruang dan pengelolaan DAS secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya ada peta mengenai DAS Cisadane. Untuk petanya apakah terlihat? Petanya terlihat nggak ya? Untuk langkah-langkah pembuatan peta, yang pertama bisa menyiapkan data dari citra satelit Copernicus mengenai eh, peta tutupan lahan, yaitu DAS Cisadane. Bisa menggunakan Landsat 8. Lalu setelah di-download itu bisa masuk ke software ArcMap. Untuk langkah-langkahnya itu bisa membuka layers, terus data, pilih citra satelit mengenai tutupan lahan. Sebelum itu pastikan sistem koordinat sudah sesuai, misalnya UTM zona setempat yaitu DAS Cisadane. Jika menggunakan data satelit mentah itu bisa menggunakan band 5, 4, sama 3.
Untuk klasifikasi atau supervised atau unsupervised, jika unsupervised, gunakan data spasial analysis tool, lalu ke multivariate, lalu ke isocluster, lalu ke unsupervised classification. Terus menentukan jumlah kelas, misalnya 5 sampai 10, seperti jalan dan lain-lain. Lalu jalankan proses sehingga citra terbagi otomatis berdasarkan pola spektral. Jika menggunakan supervised classification, yang pertama itu buat training sampel atau signatur menggunakan triad signature tool. Pilih area representatif untuk tiap kelas, misalnya sawah, pemukiman, hutan, badan air, dan lain-lain. Lalu jalankan maksimum likelihood classification atau metode lain. Hasilnya berupa peta raster berisi kelas tutupan lahan. Yang ketiga ada koreksi hasil dan pemberian kelas. Tinjau hasil klasifikasi dan lakukan reclassify jika diperlukan. Gabungkan kelas yang tidak penting atau salah, misalnya rumput dan semak. Misal kalau rumput dan semak tidak dipakai bisa di unchecklist, dan yang di checklist itu yang dipakai-pakai aja. Terus beri label pada tiap kelas. Bisa dicontohin kalau di sini tuh masih industri AR25K. Terus kalau mau diganti itu ke tidak ke layar properti, lalu diganti saja industri. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu layouting. Bisa masuk ke layout view, lalu tambahkan elemen pada peta. Bisa dari sini, lalu ke editor dan bisa langsung mengedit. Lalu membuat judul peta seperti ini, atau land cover map mengenai skala, lalu mengatur warna tiap kelas secara konsisten, misalnya air biru, hutan hijau, tua pemukiman merah. Lalu cek kembali posisi objek agar layout rapi. Simpan peta dalam format MXD, JPG, PDF atau PNG, atau shapefile atau raster jika ingin dipakai untuk analisis lanjutan. Sekian pemaparan ini. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener kan ya?